Nama saya Sujudin, usia saya 25 tahun. Apa yang kamu ketahui mengenai kepemimpinan yang Islami? Kepemimpinan yang Islami. Jadi kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak pasti kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi, kepemimpinan yang Islami itu bukanlah masalah pertimbangan suku, bangsa, bahasa, dan ras, melainkan masalah akidah. Nah, dan ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi, sesuai dengan hak asasi manusia, yang mana seseorang itu memiliki kebebasan dalam memilih pemimpinnya. Sebagai salah satu negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, apakah Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki sistem kepemimpinan yang Islami menurutmu? Negara Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sebenarnya sudah mempunyai kepemimpinan yang Islami, di mana pada ideologi kita, ideologi Pancasila, sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum tercetusnya sila tersebut itu ada yang namanya Piagam Jakarta, di mana pada Piagam Jakarta tersebut pada poin pertama yaitu adalah kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, dikarenakan Indonesia memiliki berbagai macam suku dan agama yang berbeda-beda, maka para pencetus Piagam Jakarta atau Pancasila tersebut menemukan kembali bahwa Indonesia ini merupakan negara yang dengan agama yang berbeda-beda, sehingga tercetuslah sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi di situ ketuhanan yang Maha Esa, setiap penduduk Indonesia itu memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dalam Islam pun dijelaskan bahwa lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Dalam Islam, dalam beragama pun kita itu tidak ada paksaan. Nah, jadi dari situ tercetuslah ketuhanan yang Maha Esa untuk menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, apa saja tolak ukur kepemimpinan yang Islami menurut pendapat kamu? Menurut pendapat saya, tolak ukur kepemimpinan yang Islami itu adalah kepemimpinan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana pada dasarnya itu telah dijelaskan bahwa suri tauladan yang baik itu ada pada diri Rasulullah SAW, di mana hal tersebut sudah diterangkan bahwa dalam Al-Quran yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asbabul bahwa di situ dalam ayat tersebut bahwa dijelaskan bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Bagaimana cara Rasul memimpin dan bagaimana cara Rasulullah SAW memimpin para umatnya. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurutmu apakah sistem kepemimpinan yang Islami dapat menjangkau seluruh lapisan agama serta budaya yang ada di lingkungan masyarakat Indonesia? Ya, menurut saya kepemimpinan yang Islami itu dapat menjangkau seluruh keberagaman, baik itu agama, suku, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Seperti halnya ketika agama Islam masuk, di mana pada dasarnya negara Indonesia ini sebelum Islam masuk itu adalah negara penganut Hindu dan Buddha. Ketika Wali Songo masuk, sistem kepemimpinan yang ditunjukkan oleh pada Wali Songo, sistem dakwah itu tidak langsung
mengubah gitu sekaligus keberagaman budaya yang ada di Indonesia, melainkan secara perlahan-lahan, di mana pada dulunya seperti kita tahu sebagai contoh seperti Sunan Kalijaga, di mana beliau menyebarkan agama Islam dengan tontonan wayang, di mana pada masa itu wayang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Nah, dari kisah ini bahwa dapat kita ambil kesimpulan bahwa kepemimpinan ataupun syair yang ditunjukkan oleh Sunan Kalijaga atau para wali songo itu bisa diterapkan untuk semua aspek budaya. Begitupun untuk keagamaan, bahwasanya dalam Islam pun tidak memaksakan kehendak pribadi dalam memeluk agama Islam. Jadi sebagai orang Muslim atau sebagai umat Islam sendiri itu dalam ajaran Islam tidak memaksakan kita untuk beragama dan mengajarkan kita untuk bertoleransi. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamaku. Ya, mungkin itu saja. Apabila ada salah, saya mohon maaf dan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.